Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Sinta Febiana, guru mata pelajaran prakarya kelas 8. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki kerajinan, bukan ke pengolahan lagi. Minggu lalu sampai ke PTS kita sudah mempelajari pengolahan dan sudah selesai. Saatnya kalian pahami tentang kerajinan bahan lunak. Coba kalian siapkan buku pelajaran dan buku tulisnya. Buka bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Lihat di daftar isi dulu ya anak-anak tentang kerajinan bahan lunak. Kalian buka dulu di sana. Nah, ini adalah materi semester 1. Coba. Nah, oh iya, belum berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita lihat peta materinya. Nah, kerajinan bahan lunak seperti ini. Kalian pahami ada prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, itu anak-anak ya. Kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, misalnya tanah liat, getah lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Materi tentang pengertian bahan lunak dan asal bahan lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak, prinsip bahan lunak. Yang tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. 2. Menguraikan jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Teknik pengolahan bahan lunak seperti tanah liat, getah lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Nah, pengertian apa itu bahan lunak? Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu bahan lunak. Kalian sambil tulis, pahami materinya ya anak-anak ya. Nah, sekarang amati gambar berikut. Kerajinan sabun, bahan dasarnya sabun. Kerajinan lilin hias dan lilin aroma terapi, bahan dasarnya lilin. Ya, ini kerajinan guci, bahan dasarnya tanah liat. Guci itu dari tanah liat. Nah, lilin, sabun, dan tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang sangat indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan lunak terbagi dua, yaitu ada kerajinan lunak alami, yaitu bahan lunak yang didapat dari alam, atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Itu kerajinan lunak alami. Contohnya apa? Tanah liat dan kulit. Nih tanah liat ya. Yang kedua ada kerajinan lunak buatan. Tadi ada dua macam, lunak alami dan buatan. Sekarang lunak buatan, yaitu suatu bahan yang melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Seperti lilin, sabun, gips, clay. Itu lunak, kerajinan lunak buatan. Sambil kalian catat. Nah, prinsip kerajinan bahan lunak. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi,
mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut, yaitu 1. Keterampilan tangan. Yang kedua ada keterampilan teknik. Yang ketiga ada kedaerahan atau tradisional. Jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Ini sebagai produk kelengkapan busana. Yang kedua ada kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Nah, ini gambarnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Itu sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan atau ritual upacara adat. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Nah, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau diduplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Nah, itu sampai ke prinsip ya anak-anak. Besok kita lanjutkan materi lagi. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanya ke grup WhatsApp Ibu atau japri saja, enggak apa-apa. Besok masih kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.